Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Wulandari, NIM C1K020068, kelas B. Izin menjelaskan tugas teknologi pembenihan, yaitu dengan judul seks reversal pada ikan tetra kango stadi larva. Ikan tetra kango atau Microleptus interruptus merupakan salah satu spesies ikan yang cukup banyak diminati dan bernilai ekonomis yang tinggi. Ikan kango tetra jantan memiliki nilai jual jauh lebih tinggi dibandingkan dengan betina karena morfologi tubuhnya yang tampak lebih menarik, terutama pada warna yang lebih cerah, serta memiliki bentuk sirip yang panjang seperti ikan gupai. Salah satu program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis ikan tetra kango yaitu untuk menghasilkan individu jantan secara massal, yaitu dengan teknik seks reversal. Seks reversal merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk memperoleh keturunan monoseks, yang dalam hal ini adalah ikan jantan. Pengubahan jenis kelamin melalui pemberian hormon testosteron terdapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan penyuntikan, perendaman, atau secara oral. Pemberian hormon dilakukan sebelum ikan mengalami diferensiasi kelamin, yang biasanya melalui terjadinya saat telur akan menetas, setelah telur menetas, dan sebelum atau sesudah ikan melalui makan. Pemberian secara oral dapat dilakukan dengan pencampuran hormon dengan pakan buatan atau dengan pakan alami melalui bioenkapsulasi novel Artemia sp. Dewasa ini, pemberian hormon melalui pakan yang dilakukan, tetapi hanya terbatas pada ikan yang dapat menerima pakan buatan dan memerlukan waktu yang cukup lama. Di samping itu, hormon steroid yang digunakan kemungkinan dapat mengalami pencucian atau lancing selama di dalam air. Pemberian hormon melalui bioenkapsulasi Nouvelle Artemia sp. membutuhkan hormon yang lebih sedikit, tetapi dari segi teknis, cara ini kurang praktis karena perendaman Nouvelle perlu dilakukan setiap waktu saat larva akan diberi pakan. Adapun bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengadaan telur dan larva. Induk telur tetra kango dipelihara dalam akuarium berukuran 100 x 50 x 50 cm secara terpisah antara jantan dan betina. Induk diberi makanan berupa larva atau Christmonus beku dan frekuensi 2 kali sehari secara en libitum. Setelah matang gonad, pada ikan betina dicirikan oleh bagian perut yang gendut. Induk dipijahkan secara massal dalam berukuran 60 x 30 x 40 cm dengan perbandingan jantan dan betina. Selanjutnya yaitu pemeliharaan larva. Larva dipelihara dalam akuarium yang berukuran 60 x 30 x 40 cm dan diberi pakan ketika kuning telurnya atau yolk C akan habis. Larva yang telah berumur 7 hari diberi perlakuan dengan merendamnya di dalam larutan hormon metil testosteron dengan dosis 1,2 dan 4 mg. Pelarutan hormon dilakukan dengan cara memasukkan hormon ke dalam 1 ml alkohol 70%, kemudian dimasukkan ke dalam wadah perendaman. Larva yang direndam sebanyak 60 ekor selama 8 jam. Selanjutnya yaitu pengamatan rasio kelamin. Pengamatan jenis kelamin dilakukan terhadap ciri kelamin sekunder atau morfologi dan primer waktu ikan pada saat berumur 3 bulan. Penentuan jenis kelamin primer dilakukan dengan metode aketokarmin siklus. Gonad dicincang sampai halus dan diberi beberapa testis larutan karmin, kemudian diberikan selama beberapa menit. Selanjutnya cacahan gonad tersebut ditutup dengan koper gelas dan diamati dengan menggunakan mikroskop pada pembesaran rendah. Hasil pembahasannya yaitu
Penentuan jenis kelamin ini berdasarkan morfologi dapat dilakukan setelah ikan berumur 3 bulan. Bagian spesifik yang dapat membedakan jenis kelamin ikan tentara kango adalah sirip ekor. Sirip ekor ikan jantan memiliki satu rumbai pendek, sedangkan pada betina berlekuk tunggal dan tidak memiliki rumbai. Untuk memperjelas pengaruh hormon terhadap perkembangan gonad, dilakukan pembuktian dengan pengamatan secara histologis. Gonad ikan berada di sebelah atas gelembung renang. Letaknya pemanjangan daripada depan gelembung renang sampai pada lubang pengeluaran sperma. Gonad ikan muda berukuran sangat kecil sehingga hanya menyerupai benang tipis yang memanjang. Hasil pemeriksaan gonad ditemukan 3 tipe gonad, yaitu jantan, betina, dan hermaprodit. Pada gonad ikan jantan ditemukan adanya spermatozoa dengan ukuran kecil. Bila diamati, sel spermatozoa ini terlihat seperti titik warna merah. Pengamatan pada gonad ikan betina memperlihatkan adanya sel telur berbentuk bulat dan inti terletak di bagian tengah sel dan dikelilingi oleh sitoplasma. Pada beberapa ikan ditemukan juga gonad yang memiliki sel telur dan sel spermatozoa secara bersamaan dalam sel kantong gonad atau hermaprodit. Ikan hermaprodit ditemukan pada perlakuan 0 mg atau perlakuan 4 mg memiliki nilai presentasi hermaprodit yang paling tinggi di antara perlakuan lainnya, yaitu 17,50%. Pemberian hormon metil testosteron pada stadium larva ikan tetra kango dapat merangsang maskulinisasi. Dilihat dari perkembangan gonad menjadi ikan berfenotip jantan. Presentasi ikan jantan terlihat, yaitu 87,17% dan diperoleh pada perendaman larva dalam metil testosteron dengan dosis 4 mg. Presentasi jantan terendah terjadi pada ikan yang tidak diberikan metil testosteron atau kontrol, yaitu sebesar 38,96%. Tinggi presentasi jantan pada ikan tentara yang diberi metil testosteron dengan 4 mg diduga karena semakin banyaknya dosis hormon diberi, maka semakin banyak pula pengaruh terhadap perkembangan alat kelamin. Jadi, keberhasilan perubahan kelamin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis dan dosis hormon yang digunakan, lama berlakunya spesies ikan, umur ikan saat dimulai perlakuan, dan suhu air pada saat perlakuan. Meningkatnya dosis metil testosteron yang diberikan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan bobot dan panjang ikan serta kango yang pada pemberian metil testosteron sebanyak 4 mg diduga bobot dan panjang ikan tertinggi masing-masing 1,65 gram dan 4,40 cm. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.